warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Sugeng dalu. Apa bener iki? Cara Jawane aku iki. Atau itu kabaripun Amerika. Alhamdulillah, ini baik-baik Pak Suwarso, matur suwun. Terima kasih yang banyak Pak Warso bahwa atas perkenan Bapak ini sudah dengan segala kelebihan dan kekurangan walaupun di daerah yang agak jauh dari perkotaan. Tapi masih bersedia. Saya itu benar-benar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ya, sama-sama. Ya, ini bahasa Jawa kita ini memang ya bisa saja pelan-pelan itu akan punah kalau kita itu tidak melestarikan. Nah, namun kita kan harus menyadari bahwa kiri kanan kita ini lebih menarik dibandingkan dengan cara-cara lama yang kita pakai. Karena itu kalau nanti ini saya selipin gaya anak muda, Nun sewu, monggo dipun tampi rumiyin. Diterima saja dulu. Nanti kita adakan revisi kalau panjenengan ora enggak. Tapi ya kita cari cara bagaimana anak-anak muda dan juga orang-orang yang tidak mengerti bahasa Jawa itu jadi tertarik untuk mempelajari bahasa budaya termasuk ya sastra. Ya. Nah ternyata kan sekarang ini orang-orang Amerika itu gandrung. Amerika itu gandrung dengan Jawa. Gandrung kalau setiap universitas tidak setiap sih. Sebagian besar universitas di Amerika itu punya gamelan, Pak. Punya gamelan. Di kampus saya ini ada gamelan, tapi apakah ada yang ngajar gamelan? Nah, jadi banyak sekali cara-cara begini ini. Dulu saya punya mahasiswa ya. Punya mahasiswa. Saya ini ya jelek-jelek dulu juga ya profesor atau asisten profesor gitu ya. Pada waktu itu mahasiswa saya itu ternyata ada di Jawa, ada di Jogja itu 7 tahun. 7 tahun di Jawa, sekaligus belajar gamelan, terus balik ke Amerika itu mengajarkan gamelan. Jadi beliau itu adalah orang Amerika yang mengajarkan gamelan. Karena itu saudara-saudara saya yang ada di Indonesia, di Pulau Jawa, dan orang Jawa atau apapun yang namanya itu adalah juga orang Indonesia. Jangan segan-segan mempelajari budaya Jawa. Budaya asli bangsa kita. Jadi tidak apa-apa. Gimana ya termasuk gamelan, termasuk wayang ya, termasuk pasindenan, termasuk ini paribasan, saloko dan lain-lain. Yang ini adalah yang terhormat Bapak Suwarso ini. Jadi Pak Suwarso ini adalah termasuk senior ya, termasuk senior dari Republik Indonesia ini. Dengan kalau kita lihat dari beliau ini, ya melalui pendidikannya yang macam-macam gitu, ya akhirnya kan pernah bersama saya juga ke Texas. Jadi kenal saya dengan beliau itu ketika kita sama-sama kuliah di University of Houston, Texas. Kalau Pak Suwarso ini beliau mengambil IPS Pak ya dulu ya. Ya, Social Studies. Social Studies. Jadi kalau saya itu science, saya itu fisika. Pendidikan fisika atau science education. Kalau Pak Suwarso itu mengambil social science education. Karena itu beliau itu selain Dr. Andes Suwarso itu ada MED, Master of Education. Jadi bukan MPD tapi MED karena beliau itu masternya dari Amerika Serikat. Nah, terima kasih Pak Suwarso. Beliau ini juga tahun 2011 kalau nggak salah ya, atau 2000 berapa saya lupa. 1990 ke Amerika Serikat ke Iowa. Itu tahun 1997. 97 ya. Jadi 1997 itu kalau Pak Suwarso pernah berapa itu 4 bulan atau berapa? 6 bulan atau 6 bulan itu ada di kota saya ini ya. Saya ini
orang yang terlalu lama di Amerika mungkin ya, kalau di total sudah 15 tahunan. Ya, saya justru masih kuliah PhD saya. Tapi ketika waktu itu Pak Suwarso, ya Pak Suwarso waktu itu yang sama-sama di Iowa City, State of Iowa, University of Iowa. Jadi saya dengan bangga ternyata saya ini ada teman yang dari Houston ternyata bisa mendampingi di Iowa walaupun cuma 6 bulan ya, 6 bulan. Tapi beliau itu karya-karyanya luar biasa. Jadi karya beliau selama 6 bulan ini dipubliskan ya, diterbitkan di Indonesia yaitu. Baguslah ini Pak Suwarso. Nanti juga akan kami selingi Pak Suwarso ya, kami selingi. Nah, selingan itu tidak lain adalah bagaimana ya mengajak saudara-saudara kita ini, bagaimana untuk tidak melupakan ini apa bahasa, sastra, budaya ya apa-apalah. Ternyata di Jawa itu adalah teman-teman Jawa itu cukup atau sangat kreatif ya. Coba lagu-lagunya saja yang nanti ada dari saudara kita almarhum Didi Kempot, itu adalah termasuk lagu yang membuat anak-anak muda menjadi gandrung lagi dengan lagu-lagu Jawa. Gandrung lagi atau kata gandrung itu artinya cinta ya, mencintai dengan lagu-lagu Jawa. Din, bisa nggak ya supaya nggak bisa dianu itu PowerPoint yang tulisan tangan itu, Din. Jadi Pak Warso ya, jadi ini Pak Warso saya beri kesempatan untuk memulai ya, tapi ya nggak apa-apa pembukaan dulu, menerangkan Pak Suwarso itu kok gimana sih perjalanannya, itu nggak apa-apa, terus masuk ke dalam paribasan. Bebasan, paribasan, saloko dan lain-lain. Nah itu, monggo, silakan Pak Warso. Dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Iya, bahasa Jawa dulu, terus diselingi bahasa Indonesia. Nanti kan bahasa Indonesianya saya yang mengindonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu wonten Indonesia, wilujeng injang wonten Iowa. Amerika. Matur suwun Pak Warso, matur suwun. Terima kasih Pak Warso. Jadi saderengipun kita matur monggo kita muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang dalu itu memang harus kita mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan yang menciptakan kita. La in syakartum la azidannakum. Jadi kalau kita itu bersyukur, kita itu akan ditambah gitu. Akan diberi tambahan. Silakan Pak Warso. Ya. Pilih kita saged pepanggihan ing dalu menika kanthi wilujeng nirhing sampe kala. Kula matur nuwun dhumateng Pak Rahman Sagutrah Iya, terima kasih sama-sama Pak Warso ya. Jadi Pak Warso ini mengucapkan terima kasih dalam bahasa Jawa yang bisa mengajak saya ajak untuk berpartisipasi dalam melestarikan ini bahasa, sastra dan budaya Jawa. Silakan Pak Warso. Kita badhe ngrembak babagan paribasan, bebasan lan saloko. Jadi ini akan membahas paribasan, bebasan, dan saloko. Bebasan, paribasan, saloko sejatosipun meh sami. Sebetulnya ketika istilah itu hampir sama. Basa Jawa ngukon apa basa Kromo? Ya, yang gampang saja mungkin ya nguko atau gimana ya. Kalau mau ya boleh. Yes, monggo. Paribasan, bebasan lan saloko. Satemene telu-telune kuwi padha.
Sebenarnya ketiga istilah ini adalah sama. Sama-sama kalbu golongannya tembung intar. Tembung intar ini kalau dalam bahasa Indonesia ini kata kiasan. Oh, iya ya. Ini ada istilah intar berarti kiasan. Ya, silakan Pak Warsa. Ya. Itu kata kiasan dalam bahasa Indonesia, nek basa Jawa tembung intar. Iya, iya, iya. Bedane paribasan, bebasan lan saloko karo tembung intar. Paribasan, bebasan lan saloko iku kabeh ajet unen-unene. Nanging tembung intar unen-unene ora ajet. Ya, ini dari tiga itu selalu konsisten dalam kalimatnya, tetapi kalau empat tadi bisa berubah. Tidak berubah. Nanging yen tembung intar iso rubah salah sisi, ora kabeh. Selajengipun. Iya, iya. Tuladani. Coba contohnya, Pak. Contohnya gimana, Pak? Contohnya, paribasan contohnya yatno yuwono leno kena. No yuwono leno kena. Coba kira-kira kalau itu di bahasa Indonesia kan gimana, Pak Warso? Oh, bahasa Indonesianya. Iya, iya, iya. Yatno yuwono, orang yang hati-hati akan selamat, orang yang tidak hati-hati akan celaka. Itu ini. Jadi sebetulnya di dalam sastra Jawa ini sudah memberikan peribahasa-peribahasa yang mengingatkan ya bahwa kita hidup ini kalau tidak hati-hati ya bisa nggak bagus ya, bisa kalau tergelincir bisa celaka gitu. Jadi apakah kita mau pergi ke Jakarta, apakah mau pergi ke Singapura, apakah kita mau pergi ke Mesir, apakah kita mau pergi ke London, apakah kita mau pergi ke Amerika, ke Iowa City ini, kalau nggak hati-hati ya bisa saja ketinggalan pesawat, ya bisa ketinggalan pesawat, kesasar. Mestinya naik pesawat itu harus membawa tiket, tiketnya ketinggalan. Nah ini kan ya konyol. Ya silakan Pak Warso. Bagus ya. Paribasan ini bagus memberikan peringatan pada kita semua bahwa kita ini apapun pendidikan kita, apapun status kita, kalau kita itu sembrono ya, sembrono. Jadi artinya kita lupa daratan, kadang-kadang tidak ingat saya kok. Nah, kadang-kadang ketika itu merasa itu kesombongan karena kadang-kadang manusia itu bisa lupa. Ya, istilahnya lupa daratan. Lupa apa ya? Karena posisinya yang tinggi, ya, karena posisinya, jabatannya, kekayaannya yang luar biasa dibandingkan kiri kanannya, itu bisa muncul yang namanya rasa dirinya lebih dari yang lain. Ya Pak Warso ya, dirinya lebih dari yang lain. Itu bahasa lainnya adalah tadi itu sombong, arogan kalau bahasa Inggrisnya itu arogan. Jadi kita harus hati-hati ya Pak Warso ya. Kita ini harus hati-hati hidup ini ya. Kadang-kadang kita ini duduk atau di depan kita ini ada orang kelihatannya biasa-biasa. Karena pakaiannya yang biasa, tapi sebetulnya di balik itu dia adalah sangat kaya raya. Kita tidak tahu, sangat kaya raya. Lagi jebol warna hitam. Iya, dia itu kelihatannya menunduk, padahal pendidikannya mungkin dia PhD, Amerika Serikat PhD, Australia PhD, United Kingdom, kemungkinan, tapi dia diam aja. Ternyata di dalam diamnya itu beliau itu meresapi ya, kadang-kadang saya ini karena begini, saya itu dianggap biasa-biasa saja. Tapi orang-orang beginian itu malah nggak tersinggung. Biasanya ya, orang makin tinggi kedudukannya itu ketika kurang mendapat penghormatan itu ya
biasanya mereka itu tidak merasa tersinggung. Karena yang paling tinggi itu hanyalah Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ya, silakan Pak Warso, tadi itu bagus sekali. Coba contoh yang lain, Pak. Ini sekarang contoh dari bebasan. Iya. Dari paribasan. Bebasan tuladane nyangoni kawula minggat. Oh, apa mana? Diulangi Pak Warso. Bebasan tuladane nyangoni kawula minggat. Wah, nyangoni kawula minggat. Coba itu kalau di bahasa Indonesia kan gimana Pak Warso ya? Merawat barang yang sudah rusak, walaupun akan dirawat sebagaimana mestinya, tetap akan rusak. Jadi tidak ada manfaatnya lagi, gitu loh. Iya, ini kan luar biasa ya, ada bebasan Jawa atau paribasan Jawa yang seperti ini, bahwa kita ini mungkin karena keterlambatan tadi Pak Warso ya, jadi sudah rusak, tadi sudah sulit untuk sulit untuk diperbaiki. Mungkin kalau di dalam anak-anak itu teori-teori pendidikan yaitu ketika itu masih balita, kita itu harus hati-hati. Karena di golden age itulah, di umur emas. Jadi kita itu kasih sayang kepada anak-anak, kepada murid-murid, kepada handai tolan, kepada saudara-saudara, termasuk kepada semuanya. Jadi kenapa kasih sayang itu bukan hanya kepada manusia. Saya kira dalam yang diajarkan oleh leluhur kita, oleh agama maupun apa saja, itu ajaran ini bahwa rasa berbuat baik itu bukan hanya kepada keluarga, tetapi menyebar kepada semua orang, kehidupan, dan bukan kehidupan. Ya, bukan kehidupan itu lingkungan. Jadi kita itu harus sayang. Sayang itu sejak dini. Sejak dini itu sejak kecil sudah kita ajarkan kasih sayang. Nah, kalau kita terlambat, tapi ya tadi itu seperti yang disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Tuwarso, MED, Master of Education, tadi itu ya sama dengan ungkapan tadi. Coba diulangi lagi Pak Suwarso, ungkapan yang tadi mana? Gimana? Yang tadi itu paribasan tadi. Oh, paribasan. Yatno Yuwono Leno Keno. Paribasan. Yatno Yuwono Leno Keno. Iya. Ya, silakan lagi Pak Warso kalau mau menambah lagi. Sekarang menika ingkang Saloko. Nggih. Nggih, silakan. Iya. Saloko tuladane kebo bule mati setro. Kebo bule mati setro. Setro itu apa, Pak? Setro. Dalam bahasa Indonesianya ini orang pintar, orang pandai, tapi akhirnya tidak ada artinya lagi karena perbuatan yang tidak senonoh. Iya, ini benar-benar ajaran yang sangat-sangat sensitif. Siapapun kita, apapun jenjang pendidikan kita, ya, siapapun kita, dan apapun jenjang kemudian kita, kalau kita itu tidak bertingkah laku yang wajar, yang baik menurut ya adat istiadat kiri kanan, maka ya nggak bagus. Kalau adatnya harus ngantri, ya ngantri. Jangan karena saya kan lebih berbakat, saya nggak perlu ngantri. Saya kan paling kaya, orang kaya nggak perlu ngantri. Saya kan paling pintar. Itu kan bodoh-bodoh semua. Nah, itu nggak boleh. Jadi dalam Saloko tadi itu nggak boleh. Itu bagus sekali bahwa mengajari kepada kita semua bahwa apapun kedudukan kita, apapun posisi kita, jabatan kita atau apa, terus yang di depan dan di kiri kanan kita itu orang-orang yang saudara anggap adalah jauh, ya. Jauh. Tapi ya kita harus tetap mengikuti ya sopan santun, ya, mengikuti adat istiadat, ya, adat istiadat. Kalau Anda
di Jogja, ya mengikuti adat-adat Jawa lah. Jangan langsung menggunakan adat yang mungkin nggak pas kalau dikenakan. Kalau misalnya di tempat saya di Amerika sini, orang dengan mudahnya cium sana cium sini gitu ya. Dalam istilah Jawa iki desa mawa tata negara desa mawa cara negara mawa tata ra ngono. Oh, coba Pak Warso diulangi lagi terus diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kira-kira terjemahannya apa itu? Desa mawa cara, negara mawa tata. Jadi suatu desa itu punya adat istiadat sendiri, kemudian negara punya aturan hukum tersendiri gitu loh. Waduh, ini kan bagus sekali ya, bahwa ternyata yang contoh-contoh yang diberikan oleh Bapak Dr. Andes Suwarso, Master of Education ini sangat penting sekali untuk kita semua. Jadi levelnya sudah contoh jangan level yang tinggi kalau saya katakan bahwa sastra budaya Jawa yang pada waktu itu cukup orang menganggapnya cukup lama, tetapi ternyata menyangkut sampai masa depan, sampai ketika kenegaraan. Jadi ini luar biasa. Terima kasih Pak Warso. Ini jadi kalau ada contoh lain Pak, paling nggak satu contoh lagi. Ini saya berikan dulu. Tadi kan perbedaan atau paribasan salokolan dengan tembung entar. Iya. Saya beri contoh dulu tembung entar. Iya, silakan. Ya, tadi belum. Itu tadi misalnya ada paribasan, bebasan saloko. Sekarang saya kemukakan tembung entar. Ya, tembung entar itu tadi kan yang bisa berubah kalimatnya kan, yang lain tadi kan nggak berubah. Ya, silakan Pak Warso, ini penting ini penting. Contohnya gede atine. Gede atinya. Ya, itu gede atinya kan kayak gembira kan ya. Iya. Senang. Ya, gembira. Coba. Iso diganti tembunge salah siji upamane cilik atine. Cilik atine berarti kan sedih ya. Ini opposite direction. Ya, cilik atine. Ya. Itu berarti kan antonim ya. Arti yang berlawanan. Ya. Sinajan gede atine cilik atine. Gede atine itu gembira. Gede atine itu gembira, cilik atine itu sedih. Ya, sedih. Gitu. Ya. Bagus entar tadi itu. Jadi salah sisi tembungnya diganti ya kuwi tembunge gede diganti cilik. Ning isih kalebu tembung entar. Iya. Ini tembung paribasan saloko ora iso diganti, nek diganti orane tegese itu meneh. Ya itu menunjukkan bahwa sastra Jawa ini sangat tinggi. Sangat tinggi. Orang merubah. Kalau kamu diubahinnya kalau sudah nggak ada artinya itu. Artinya sudah berubah daripada. Jadi ini perlu diketahui saudara-saudara semua. Ini saya sendiri, walaupun saya sendiri itu orang Jawa ya. Tapi saya jauh kalau dibandingkan itu Ki Suwarso itu adalah kalau saya tidak begawan. Levelnya begawan. Kalau saya itu walaupun orang Jawa. Saya di perguruan tinggi saya ya di masyarakat ya serawung dengan tetangga-tetangga ya sering baca-baca buku saja gitulah. Iya Pak Suwarso. Jadi saya ini lebih banyak ke fisika. Saya lebih lama di laboratorium. Jadi saya ini lagi mengembangkan itu podcast untuk praktikum laboratorium. Mulai dari untuk anak-anak sampai ke advance. Kemarin saya sudah ke laboratorium. Saya dengan teman saya itu Dil Steel itu kemarin mendapatkan izin untuk membawa alat-alat saya bawa pulang. Entah mau saya bawa 1 bulan itu nggak apa-apa karena saya
bilang jangan sampai mengganggu praktikum mahasiswa. Nah. Mahasiswa yang itu ratusan itu ya, yang ratusan bahkan ribuan itu. Kalau ini ya saya nggak mau juga, jadi saya pinjam tapi saya tidak mau mengganggu proses. Nah, nanti juga video-video praktikum itu nanti akan saya bagikan juga. Ini adalah sumbangan saya untuk berbagi. Ya, Pak Warsa ya. Kita itu kan hidup kita itu ingin berbagi yang baik-baik aja. Ya. Namun kalau yang dibagikan itu kurang berkenan ya jangan diambil ya. Iya ya. Kita dapat memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Iya. Ya, Pak Suarso, bagaimana kalau ini kita selingin ya? Kita selingin. Boleh. Didin, gimana kalau videonya almarhum Didi Kempot bisa ditayangkan sekaligus untuk mengisi lah
Aduh, terima kasih Din, terima kasih saudara-saudara semua. Ini Pak Warso tadi ini adalah selingan ya. Iya. Gimana menurut Pak Warso dalam tadi lirik lagu tadi kan mengkisahkan ya seorang suami yang sangat rindu dengan istrinya. Ya, seorang suami yang mungkin bekerja di luar negeri atau bekerja di luar daerah untuk mencari nafkah. Ya. Tapi ya bisa saja uraian saya ini nggak pas gitu ya. Iya, memang begitu. Ya, terus pulang-pulang ternyata istrinya atau mungkin pacarnya tadi ya mungkin bukan istri ya pacar ya yang diharap-harap nanti itu kalau pulang dari sekolah, pulang dari menuntut ilmu, pulang dari kerja akan menikahi, ternyata sudah balinjo janji ya melanggar janji, mengingkari janji, mengingkari janji. Iya, tapi itu bisa terjadi pada ini kalau tadi kan pelakunya seorang laki-laki dan ini pacarnya cewek gitu. Itu bisa jadi terbalik ya, bisa saja terbalik ya. Bahwa ini yang cidro yang cidro janjinya itu adalah bukan yang cewek, bukan yang perempuan, tapi bisa saja laki-laki. Jadi di zaman kehidupan sekarang ini ya Pak Warso ya, kan banyak ya laki-laki ya mungkin dengan kedudukannya terus peran di masyarakat, akhirnya banyak penggemarnya kan gitu, banyak penggemarnya, banyak fansnya, ya laki-laki fansnya banyak, ya bisa saja tergelincir tadi Pak ya, so, ya bisa tergelincir, iya bisa tergelincir, ketika tergelincir itulah yang terjadi, sang istri bisa aduh ternyata suamiku punya simpanan ya. Ternyata suamiku banyak pacarnya ya. Ternyata suamiku banyak fansnya. Ya tapi inilah Pak Suwarso ya. Ketika ini sama dengan kisah-kisah kalau kita mengangkat lagi ya kisah-kisah banyak ya. Seorang pemimpin bangsa, seorang pemimpin umat, seorang guru bangsa itu memang dicintai banyak orang. Tapi kata cinta ini tidak mestinya tidak diterjemahkan kata istri ya. Tidak itu fans, penggemar. Jadi inilah sebetulnya yang kita itu perlu sama-sama meresapi ya. Bahwa sama dulu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kalau orang Islam itu kan salah satu contohnya itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu istri satu-satunya istri itu pertama ya Siti Khadijah. Siti Khadijah. Baru setelah Siti Khadijah meninggal, ya, Siti Aisyah tadi itu. Baru Rasulullah itu istilahnya mengambil istri lain selain Siti Aisyah. Tapi itu bukan karena di dalam sejarah ini kalau saya cerita fakta. Rasulullah itu bukan karena kecantikannya, bukan karena kegadisannya. Itu rata-rata sudah monopos. Hampir semuanya monopos. Jadi istri-istri Rasulullah selain Aisyah itu adalah ya sudah janda tua. Jadi kalau sekarang kita itu umatnya saya itu mau mengikuti sunnah Rasul, ya itu ada benarnya, tetapi ada nggak pasnya. Ada benarnya karena Rasulullah itu lebih dari satu, ya. Tapi Rasulullah itu bukan manusia biasa. Lain daripada yang lain. Iya, berbeda. Kalau kita itu nggak sanggup lah. Kesabaran. Jadi ini kita cerita bahasa, tapi kita juga masuk ke dalam filsafat tadi. Iya. Bahwa kita berbagi ini sama Pak Suwarso itu kan ya jadi kondang. Saya ini ya istilahnya ya jadi kondang. Kondang itu lah asalnya ya wong cilik-cilik ya. Terus kok mendapat kalau saya mendapat anugerah kalau
saya istilahkan mendapat anugerah lah kok oleh beasiswa kan Pak Warso ya, dapat beasiswa ke British Council, terus beasiswa bareng Pak Warso itu karena bersama dengan Pak Warso itu saya tahun 87 88 Pak Warso ya. Saya ke Houston, Texas. Saya jadi lurahnya Pak Warso waktu itu. Saya jadi lurahnya, jadi ketua rombongan. Jadi ketua rombongan ternyata berat juga ya. Karena yang di rombongan itu ada yang muda, ada yang tua. Dan saya di tengah-tengah. Saya masih 30-an, seperti Pak Philip itu kan sudah 50-an lebih ya. Tapi nggak apa-apa. Ini adalah kisah-kisah ya dari ya waktu itu kan kita 88 pulang Pak ya. 88 pulang. Iya. 88 pulang Pak Warso kan langsung pulang ke Indonesia ya. Iya. Ke Eropa. Saya itu 2 minggu ke Eropa. Jadi itu saya memang pesawat saya dari Houston ke New York. Dari New York itu saya ke Belgia Pak. Pengalaman. Satu-satunya teman yang menemani saya adalah saudara kita ya Bapak Dr. Andes Jambus Widarto, Master of Education. Kamu ikut saya itu? Beliau sekarang masih sakit Pak Warso, jadi beliau masih ada. Nanti kalau jenengan ingin kotak-kotakan saya berilah nomor teleponnya. Tapi beliau sudah sakit ya. Jadi nyuwun sewu jadi. Menginap tempatnya Pak Jambus dulu. Oh ya. Nah, ya inilah yang namanya friend. Pernah diangkat ini. Iya, ini namanya friend, namanya teman. Teman itu tidak boleh ya karena sudah ya posisi saya kan beda, Pak Mus kan sana. Nah itu nggak boleh ya. Nggak boleh membedakan teman itu atas dasar. Saya sudah biasa kapan. Iya Pak. Berulang kali saya tidak pernah diangkat. Iya. Gini, jadi Pak Warso harus menyadari Pak Jambus sekarang itu dalam kondisi yang nyuwun sewu, gerah. Kalau bahasa Jawanya itu gerah. Gerah itu sakit ya. Sama dengan masih ada saudara, bukan hanya Pak Jambus, masih ada saudara-saudara kita yang dalam keadaan kondisi yang kurang beruntung. Kurang beruntung. Kita ini Pak Warso mungkin dari segi umur dengan Pak Jambus hampir bersamaan ya, mungkin lebih tua juga, tapi diberi anugerah umur yang lebih sehat, lebih sehat. Ya ini Pak Warso, ini disambung lagi, barangkali ada yang perlu ditambahkan. Diberi contoh lagi atau gimana? Iya, nanti kan tadi itu selingan ya Pak Warso. Ini juga selingan tadi itu. Selingan. Saiki podo liyane Bung Entar. Iya. Ya, tadi kayak siji mau gede atine. Iya. Ini contoh podo liyane gede ndase. Iya. Ndase iki Bung Entar. Iya. Ini jawabannya ini orang yang sombong gitu loh. Iya. Yang bagus lah ini Pak Warso. Gede rezeki ini. Jadi mendapat anugerah Tuhan banyak rezekinya itu. Iya, ya ini kan memang rezeki itu yang ngatur itu. Kalau memang kita kepercayaan ya. Sebetulnya rezeki itu yang ngatur itu yang Maha Kuasa. Ya, tapi yang Maha Kuasa juga tidak akan memberi rezeki kalau kita tidak berusaha. Jadi sebetulnya ada apa sebab akibat juga. Jadi kalau kita itu mau pinter ya belajar kan gitu. Mau pinter ya belajar. Apakah ada ya? Jerbasuki mau beliau itu loh. Ya, itu yang penting-penting seperti bahwa tidak ada orang itu sukses tanpa usaha. Kayak gitu kan. Jerbasuki mau beliau. Jadi tidak ada orang yang sukses tanpa biaya, tanpa usaha. Ini. Jadi bagus sekali ini contoh-contoh seperti ini harus dikumandangkan lagi. Dan nanti Pak Suwarso ini akan kami ketikkan. Kalau bisa dikirimkan juga, misalnya jenengan kalau punya kumpulan paribasan gitu ya, kumpulan paribasan Jawa. Walaupun saya juga bisa cari, saya juga bisa cari kumpulan paribasan Jawa. Ada 60-an lebih itu.
Oh ya, ya, Ya. itu kan sebetulnya gini Pak Warso ya. Kita ini kalau kita ambil dari 60 itu ya misalnya saja mana sih yang paling pop itu dari 60 mungkin diambil saja lah 10 gitu. 10 itu kalau kita uraikan di dalam implementasi kehidupan modern itu masih bisa itu. Implementasi kehidupan modern. Nah inilah apa yang saya katakan tadi, betapa pentingnya ya kita ini ya sekarang ini kan termasuk upaya melestarikan bahasa ya bahasa Jawa. Istilah Jawa padahal itu ya bukan nanti dalam podcast berikutnya itu tidak harus bahasa, mungkin jenengan bisa cerita masalah wayang, bisa masalah yang lain. Kalau menurut Pak Warso, apalagi kira-kira yang menurut Pak Warso ini bahasa sastra budaya Jawa ini yang dalam keadaan bahaya lah. Kira-kira apa? Huruf Jawa ini sekarang sudah guru-guru sudah menulis sudah keliru semua. Oh, jadi penulisan Jawa ya, aksara Jawa, aksara Jawa. Iya, ya. Ini Pak Warso nanti sebetulnya kita nanti itu bisa kolaborasi ya. Kolaborasi itu nanti sebetulnya sudah ada aplikasi. Pak Warso, aplikasi. Jadi kalau kita itu mau nulis menggunakan Hono Coroko. Nah, ini kan ada Hono Coroko. Itu ada aplikasi Hono Coroko. Jadi sekarang ini tidak perlu menggunakan tangan, tidak perlu lagi kita harus ternyata sudah menjadi aplikasi. Aplikasi ini yang nanti kita bisa share kepada anak-anak muda atau kepada orang-orang asing yang mau belajar menulis. Hono Coroko tadi itu, menulis Hono Coroko. Tidak apa-apa Pak Warso, kita ini tidak perlu minder bahwa di yang menggunakan Hono Coroko itu termasuk Madura. Madura itu menggunakan Hono Coroko juga. Dan ini kalau perlu diketahui bahwa sastra Jawa itu yang paling banyak yang mengoleksi itu adalah orang Belanda. Jadi tapi kalau saya Pak Warso ya, dan juga saudara-saudara semua ini nggak apa-apa bahwa dulu Belanda memang ilmuwan Belanda itu sampai membuat kamus bahasa Jawa. Kamus bahasa Jawa. Bahkan saya yang di Amerika tahun 1994, 1995 sampai tahun 2001. Itu adalah ketika saya masih sekolah. Itu kan jadi tahun 94 itu saya ditunjuk langsung menjadi asisten profesor di Amerika Serikat itu. Ya alhamdulillah, karena ya secara saya ini sebetulnya maunya kuliah, ternyata saya ini jadi pegawai federal Pak Warso. Tapi saya nggak cerita, nggak cerita ke kantor saya. Saya nggak cerita ke kantor saya, mungkin nanti bersungut-sungut bahasanya. Loh kamu ini orang Indonesia kok diangkat jadi pegawai federal. Amerika itu memang begitu. Jadi kalau ada orang asing itu bagus, orang asing itu hebat, ya diambil, ditawarin dengan gaji sangat tinggi. Jadi waktu itu saya kerja 2 jam dibayar 40 jam. Ya bagus betul. Kan Indonesia sulit Indonesia. Iya, mau ditolak bagaimana waktu itu rezeki ya. Iya. Dan ternyata juga istri dan anak-anak saya itu dapat license. Tidak harus pulang ke Indonesia. Tapi kan saya mencintai Republik. Jadi saya pulang, anak-anak saya bawa pulang. Jadi yang 3 itu tetap di Indonesia, yang 1 tetap di Amerika. Tapi saya kembali lagi tahun 2015 ya, karena saya kan punya utang, saya ini pegawai federal. Pegawai federal itu akan terus dibayar Pak Warso. Jadi pensiun itu tetap dibayar. Warga negara. Saya masih memikirkan masalah itu. Mau jadi warga negara, tidak warga negara itu di sini sama saja, Pak Warso. Bedanya kalau di Amerika Serikat, kalau saya nggak ngambil citizen, saya nggak boleh milih, gitu. Saya nggak boleh milih. Tapi saya tetap punya hak mau kemana saja ke 72 negara itu kita
saya berapa tahun dapat perlindungan dari Amerika Serikat. Nah, iya, kalau ada surat pernyataannya enggak masalah. Iya, tapi yang penting gini Pak Warso, ini kita podcast begini, ini kan kita mau berbagi Pak Warso ya. Kita mau berbagi. Coba kira-kira Pak Warso ada apa lagi yang mau disampaikan? Lah, mengendaki apa? Ya, yang tadi dilanjutkan, Ini contoh. Iya, contohnya ditambahin. Oh ya. Sekarang saya beri contoh paribasan. Iya. Tadi baru satu. Iya. Ya. Nah, paribasan saya beri contoh. Tulodo paribasan liyane. Unda ing warta sudaning kiriman. Unda ing apa? Unda ing warta sudaning kiriman. Nah, ini coba Pak Suwarso menerjemahkan. Ya, Pak Suwarso menerjemahkan ke bahasa Indonesia itu kira-kira artinya apa yang paling dekat gitu ya. Karena bahasa persis itu tidak akan pernah ada. Jadi bahasa Jawa itu terlalu detail. Terlalu detail karena detailnya itu tidak ada padanan persis itu enggak ada. Tapi kalau dekat-dekat coba dekat-dekat saja. Ini dalam bahasa Indonesia biasanya berita ini dari asalnya ini bertambah. Oh. Jadi tidak asli lagi begitulah istilahnya. Oh iya. Tetapi kalau kiriman biasanya berkurang. Barang kiriman itu biasanya berkurang gitu. Ini udah ing warto sudah ing kiriman. Jadi biasanya berita apa saja itu dari pusatnya itu akan bertambah. Tapi kalau sampai di tempat mungkin kiriman itu sudah berkurang. Iya. Kalau dikirimnya sudah berkurang melalui tangan bermacam-macam. Iya. Ya. Coba contoh yang lain, Pak Warso. Contoh yang lain juga. Ya, sekarang contoh lain. Iya. Betus keselak besus. Waduh. Durung betus keselak besus. Wah. Terus kalau diungkapkan dalam bahasa Indonesia gitu ya. Ya, ini belum pintar, belum pandai, belum punya pengetahuan, sudah ingin memiliki istri. Oh, iya. Jadi ini kan artinya bekal hidupnya belum cukup, ya bekal hidup belum cukup, ingin bersenang-senang. Mempunyai istri. Iya itu kan bekal hidup belum cukup, ingin bersenang-senang. Punya istri itu kan memunculkan gambaran bersenang-senang ya. Iya, bagus ini Pak Warso. Ada contoh lagi Pak Warso? Ada contoh lagi Pak Warso? Lagi dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan. Dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan. Waduh. Ya coba Pak diterjemahkan ke bahasa Indonesia Pak. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Bukan saudaranya, bukan keluarganya, tetapi kalau ada sesuatu yang menimpa dirinya, dia ikut bertanggung jawab gitu. Waduh, bagus sekali. Nah, iya. Saya minta paling nggak contoh kita 2 lagi atau 3 lagi, Pak. 2 lagi atau 3 lagi. Ya. Ini saya beri 1 lagi yaitu sedumuk batuk senyari bumi. Waduh. Sedumuk batuk senyari bumi. Dalam bahasa Indonesianya ini urusan perkara maupun urusan istri. Ya. Ini biasanya dibela sampai titik darah penghabisan gitu. Waduh Pak. Ini bagus sekali, ini filosofis Pak. Coba diungkapkan Pak dengan kiasan-kiasan yang lain, kira-kira apa itu Pak? Bisa contoh-contoh yang lain. Contoh yang lain itu maksudnya kalau di bahasa Indonesia kan gitu loh Pak. Ini sedumuk batuk senyari bumi ini perkara
misal perebutan warisan. Oh gitu. Warisan perebutan tanah. Warisan. Ya, itu karena tidak terimanya akan dibilas sampai mati-matian gitu. Waduh. Sekarang terjadi itu dalam masyarakat. Karena dia ini tidak seimbang dengan permintaannya. Iya. Nah, itulah. Iya. Jadi ingin... ini bagus sekali ini Pak Warso ini. Ini ungkapan-ungkapan begini ini. Selain kita bicarakan begini nanti itu saya mau mengupload ya. Saya mau mengupload. Jadi koleksinya Pak Suwarso tolong dikirimkan ke saya. Saya sendiri sebetulnya juga mencari di internet nanti untuk saya upload. Kenapa? Ya kita berbagi sumber ya. Baik, ini dalam bahasa Indonesia sudah saya terjemahkan di dalam bahasa Indonesia semua. Yang bahasa Indonesia yang saya kirim kemarin. Iya. Tinggal baca lagi. Tapi hanya saya beri contoh 4 semua. Dan setiap ini ada contohnya tembang gitu. Iya. Ada tembangnya juga. Ada tembangnya. Iya. Nanti memang Pak Warso ya ada waktu-waktunya kita akan selingi, tapi mungkin pada podcast berikutnya ya Iya, udah masalah. Karena nanti kalau Pak. Jadi kadang-kadang kan gini, kita ini kan punya pendengar anak-anak muda. Iya. Orang-orang yang gemar dengan musik keroncong, Didi Kempot, nanti kita akan selingi ke sana kemari. Yang sebetulnya saya dulu kalau mengajar IPS itu saya sadut dengan tembang-tembang. Nah, ini sudah nggak zaman sekarang ini ya, yang seperti Pak Suwarso itu sudah jarang. Karena itu kalau tembang-tembang itu kita lestarikan dengan podcast ini, kita YouTube kan, kita TikTok kan gitu ya. Nah, kalau pendek kan TikTok, karena agak panjang itu YouTube gitu ya. Iya. Ya, kalau mengajar supaya mudah diterima kan begitu. Nah, misalnya materi pelajaran saya bakat tembang. Dengan dapat nembang akhirnya akan mengerti terus-menerus ilmu itu. Kalau dapat nembang mengerti ilmu itu sampai itu. Iya. Jadi memang saya senang ini Pak Warso ini apa? Kita ini berbagi seperti ini. Ini kan nanti rekaman ini akan dibagi ke seluruh dunia. Seluruh dunia. Jadi apa yang kita bagikan seperti ini, kita ini kan salah satu dari warga dunia. Salah satu dari warga dunia. Saya mendapat kesempatan kebetulan ya, saya ini salah satu warga Indonesia yang ada di Amerika Serikat dengan fasilitas yang alhamdulillah serba ada ya, serba mudah. Kami hidup di sini itu alhamdulillah. Apapun berita yang ada di TV biasanya itu jauh berbeda dengan kenyataan, Pak. Jadi kami itu di Amerika itu begitu aman, Pak. Aman. Iya. Saking amannya ya saya berkali-kali cerita di podcast yang lain. Saya itu tidak pernah kehilangan, Pak. Iya. Kalau toh hilang itu bukan karena dicuri orang. Mungkin itu saat saya bawa apa-apa jatuh di jalan dan orang itu ya tetap membiarkan barang itu di jalan, tidak mau mengambil. Orang Amerika tidak mau mengambil. Kalau bukan haknya tidak mau ngambil. Apalagi nyopet itu tidak ada. Kalau itu ada, wah itu mungkin sudah sangat terpaksa itu mungkin. Sudah sangat terpaksa itu kan begini ya. Dulu saja di zaman kisah-kisah agama ya, kisah-kisah sahabat Rasulullah itu memang kalau mencuri itu hukumnya potong tangan. Mencuri itu potong tangan. Iya, yang salah tangannya. Tapi pada Khalifah Umar itu dikembangkan. Mencurinya karena apa? Kalau mencurinya itu karena kelaparan, itu tidak perlu dipotong, tangannya tidak perlu dipotong. Mungkin hukuman yang lain. Itu. Jadi sama dengan di Amerika Serikat ini, sebetulnya kita itu juga ada hukum-hukum, Pak Warso ya. Di sini itu juga ada kelompok miskin itu ada.
kelompok miskin itu ada. Di sini kan sama ya, sama dengan apa di budaya lain. Di Amerika itu hubungan laki-laki perempuan. Kadang-kadang masih anak-anak gitu loh, masih anak-anak, masih sama-sama SMA, terus ternyata terjadi hubungan apa badan gitu ya. Akhirnya kan menghasilkan itu, si ceweknya bisa atau si perempuan itu hamil. Nah, hamil ini anaknya siapa ini? Ini anaknya siapa? Ya, Ini kalau di Amerika Pak Warso ya, itu bisa dipelihara negara atau dipelihara keluarganya. Yang paling sering itu kakek atau neneknya. Itu loh, yang kebebanan. Nah, suatu ketika bisa terjadi. Ini kisahnya Pak, Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara semua. Ini adalah kisah nyata bahwa ada seorang nenek masuk ke toko, kita menamakan grocery. Grocery itu adalah toko, di situ kita membeli belanja rumah tangga, sembako ya, bahasa sembako. Nenek ini, mohon maaf ini bahasa Lanu ya, karena cucunya sudah tidak makan dari pagi. Cucunya yang di rumah itu tidak ada yang dimakan dari pagi. Neneknya tadi itu masuk ke toko mencuri makanan. Ayam. Ya, mencuri makanan. Jadi makanan tadi dimasukkan ke dalam badannya, tapi ya namanya di Amerika yaitu kan ada deteksinya. Kamera deteksi itu, elektronik deteksi, sehingga ketangkap. Ketika ketangkap itu, ini kebetulan polisinya, sebetulnya kalau menurut aturan kepolisian, yang nyuwun sewu, menurut aturan kepolisian, siapapun yang ketangkap mencuri itu harus masuk penjara. Harus penjara. Harus dipenjarakan. Nah ini kok ada 2 polisi yang bertugas, dua-duanya tidak sampai hati. Tidak sampai hati. Gimana? Siapa? Mengapa kamu mencuri? Cucu saya sudah tidak makan mulai pagi tadi. Nangis. Saya tidak punya uang. Itulah kedua polisi itu sepakat untuk memaafkan. Ini kalau menurut hukum federal, wah salah polisinya. Salah, mencuri salah. Polisinya salah. Jadi ini mengapa kita menerapkan hukum itu? Kita menerapkan hukum itu kadang-kadang kita itu harus meninjau kembali sesuai dengan soal ekonomi. Keadaan yang sebenarnya. Misalnya kalau mengapa sih orang ini korupsi? Mengapa ini orang ini mestinya masuk jam 7, ternyata anak ini terlambat. Karena ini terlambat langsung dihukum. Tidak tanya penyebabnya, tidak tanya. Ternyata kadang-kadang bisa saja terlambat itu karena ibunya sakit keras. Tidak ada orangnya. Yang merawat. Jadi apalagi ini seorang guru, seorang dosen, seorang apapun kita, kalau kita itu seorang pemimpin, punya anak buah melakukan kesalahan, itu coba diinterogasi dengan baik-baik. Didin, kira-kira sudah ada belum Din ya? Apa? Bentar, ini. Tadi saya kan minta kalau ada selingan gitu. Oh. Iya ya. Jadi Pak Warso punya kisah lain, kalau nggak ada kisah lain ini kita serahkan Didin. Apa? Didin. Enggak. Ini contoh-contoh yang lain. Contoh. Iya, silakan. Itu Sambil baru menunggu ini Didin. Iya. Nah, sekarang contoh bebasan. Sekarang atau nanti? Ya, sekarang aja. Ya, sambil menunggu. Nanti Didin kan memberi kode. Oke, Didin belum masih Didinnya kan masih proses ke sana. Ya, gimana? Ya, kalau dari bebasan, nabok milih tangan. Apa? Coba diulangi Pak. Nabok milih tangan. Nabok pilih tangan.
tangan. Oh, oke. Kira-kira kalau diterjemahkan gimana? Nah, berbuat jahat tapi lantaran orang lain. Berbuat jahat lantaran orang lain. Ya. Coba ini supaya jelas, ini masih belum Pak. Berbuat jahat lantaran orang lain, kira-kira itu kalau dijelaskan lebih detail, kira-kira misalnya gimana? Ini orang punya musuh, kan punya rasa dendam. Tapi dianya tidak sampai hati untuk melakukan, akhirnya membayar orang lain untuk melimpaskan dendamnya itu gitu loh. Oh, ini penting sekali ini. Ini penting sekali. Ini kan sama dengan ada ungkapan di dalam bahasa Indonesia ya. Iya. Lempar batu, sembunyi tangan. Iya, jadi kita itu punya bahasa Jawa, kita punya bahasa Indonesia, bahkan kita juga dulu ada bahasa Melayu gitu ya. Oh iya. Karena bahasa Melayu inilah sebetulnya cikal bakalnya bahasa Indonesia. Cikal bakalnya bahasa Indonesia itu bahasa Melayu, lalu muncul bahasa Melanesia. Jadi sebetulnya bahasa Indonesia ini Pak Warso, saudara-saudara semua, bahasa Indonesia itu dimengerti. Bahasa Indonesia itu dijadikan bahasa ASEAN. Loh, coba, ini kan kita harus berbangga. Ini sebagai bangga. Coba ya, bahasa Indonesia itu dimengerti saudara kita Malaysia. Bahasa Indonesia itu dimengerti saudara kita Singapura. Bahasa kita ini dimengerti saudara kita di Thailand bagian selatan. Thailand tidak Thailand seluruhnya ngerti bahasa Indonesia enggak, tapi Thailand bagian selatan itu mengerti bahasa Indonesia. Brunei sudah jelas mengerti. Sarawak, Brunei itu ya bagian Malaysia itu adalah mengerti bahasa Indonesia. Terus Pak Warso, ini di Filipina yang bagian selatan, itu mengerti bahasa Indonesia. Sehingga ini di dalam cerita-cerita begini kan ya boleh-boleh saja ya. Cerita begini ini dulu pada waktu saya melaksanakan haji yang pertama. Haji yang pertama itu tahun 1996. Saya bertemu dengan orang Thailand. Tapi dia ngomongnya bahasa Indonesia. Ngomongnya ya bahasa Indonesia. Bapak orang Indonesia. Iya. Ada apa? Ini begini, saya akan mendapatkan Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia. Saya mengerti, tapi orang-orang lain di Thailand tidak banyak yang mengerti. Orang-orang lain di Thailand itu tidak banyak yang mengerti. Artinya apa? Bahasa Indonesia itu dikenal atau dimengerti orang Thailand ya. Kalau kita mengatakan Thailand, Muang Thai dulu itu pernah membacakan Muang Thai gitu. Itu yang selatan itu mengerti bahasa Indonesia. Jadi pemerintah Arab Saudi itu mencetak Al-Quran diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu di setiap musim haji. Setiap musim haji dibagikan ke semua peserta haji. Nah, peserta haji dari apa? Indonesia, Malaysia, Thailand, Brunei, Filipina, Singapura ya. Jadi ini dibagi. Karena apa? Mereka ini mengerti bahasa Indonesia. Jadi karena mengerti bahasa Indonesia diberikan Al-Quran dengan terjemahan bahasa Indonesia. Jadi pemerintah Arab Saudi itu menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Indonesia langsung dibagikan kepada umat yang melaksanakan haji. Dan ini kan luar biasa manfaatnya ya. Dalami. Iya, jadi kita ini walaupun bagaimanapun kan kita ini orang Indonesia. Itu yang mengerti Al-Quran dengan terjemahannya itu nggak banyak. Alah, dapat dihitung.
Nah, ya itu. Jadi kita itu lebih baik juga membaca terjemahan. Dulu itu ada tembang Jawa. Tembang Jawa itu kalau nggak salah itu adalah buatan Sunan Bonang. Ya nanti akan saya carikan ya videonya, lagu-lagunya. Itu. Pak Warso mungkin masih kenal juga ya Tombo Ati iku limo wernane. Nah, iya. Yo aku ra apa limo wernane. Maca Quran angen-angen samanane. Ya, jadi ini ada itu ungkapan gitu ya nanti kalau suara saya ini suara orang yang mendengarkan ini Pak Surahman ini apa ini mau menyanyi itu suaranya yang mendengarkan telinga sakit telinga bisa sakit itu. Yang penting iya jadi memang gini memang kalau apa ya kita lanjutkan saja Pak Warso tadi silakan ditambahin lagi ya. Dari contoh lagi suduk gunting tatu loro. Suduk gunting tatu loro. Nah, ya saya sebetulnya saya sendiri karena saya orang Jawa kan gunting itu ujungnya dua. Ya. Gunting itu ujungnya ada dua. Jadi kalau gunting itu dibuka dikit, ya ditusukkan, maka lubangnya dua. Nah, ini ya sebetulnya kalau Pak Warso kira memberikan contoh dalam bahasa Indonesia, kira-kira terjemahannya terus aplikasinya seperti apa itu di masyarakat? Gunting itu membuat satu kesalahan, tapi akhirnya melibatkan beberapa hal yang menjadi salah gitu loh. Oh, iya. Dia kesalahan satu, tapi akhirnya dampaknya bermacam-macam gitu. Satu melakukan kesalahan, tapi mempunyai dampak bukan hanya kesalahan itu saja, merembet kepada hal-hal yang lain. Waduh, ini kan tidak ada ya di paribasan. Saya tidak menemukan di peribahasa Indonesia itu nggak melihat. Ini Pak Suwarso, nanti habis begini ini memang kita harus membuat tuh. Kalau Pak Warso ada waktu ya nggak apa-apa. Kalau ada waktu itu diketik. Itu di rumah ada komputer nggak Pak Warso? Ada, tapi saya sudah nggak aktif komputer. Sudah. Saya sudah. Saya itu dulu masih mengajar saya nggak pernah ngetik, saya rentalkan. Gitu. Ya, daripada nanti mata tuh menjadi rusak. Iya, sudah nggak apa-apa lah. Saya hanya buat konsepnya biasa begitu, buat karirnya ya begitu, buat konsepnya akhirnya saya rentalkan. Lebih baik saya keluar uang daripada fisik saya nggak enak, saya begitu. Pak Warso, coba diambil satu contoh lagi, Pak Warso. Satu contoh lagi. Iya. Gunting tak perlu, ya itu tadi membuat suatu kesalahan, tetapi dampaknya bermacam-macam itu loh. Iya Pak Warso, ini adalah sangat bermanfaat sekali lah. Ini yang merusak lingkungan hidup. Gambarnya gitulah. Lingkungan hidup gunung digempur, tapi dampaknya banyak ada itu. Iya, ini bagus kan, Pak Warso memberikan contoh misalnya saja tadi kalau seseorang sungai itu diberi tuba itu kan endrin racun ya, itu yang mati itu anak-anaknya mati semua, anak-anak ikan mati semua. Sudut gunting tatu loro seperti itu. Ya, ini jadi ungkapan tadi apa tadi Pak Warso? Ungkapan gunting satu loro. Nah, itu bagus. Jadi ini nanti kan kita buatkan paribasan Jawa ini nanti kita Indonesiakan. Nah, inilah bisa dipakai pengayaan. Iya. Kalau bahasa Indonesia itu boleh mengambil dari bahasa Jawa.
boleh. Ngambil bahasa Sunda boleh, ngambil dari bahasa Batak boleh, ngambil bahasa Minang boleh. Itu namanya pengayaan. Nah, boleh ya. Jadi cuma di dalam istilah-istilah, kalau dulu saya itu ya karena saya itu orang fisika gitu. Pernah ada penatar saya mau menggunakan bahasa lokal. Bahasa lokal untuk menggantikan bahasa ilmiah. Saya nggak setuju. Saya nggak setuju. Dulu itu ya kira-kira tahun berapa ya saya masih jadi guru. Karena saya itu ditatar tahun 78 gitu Pak. Tahun 78 ditatar IPA, ditatar IPA di Bandung. Lalu penatar saya itu mau mengajarkan atau menggantikan bahasa kalor. Kalor itu artinya takaran panas, kalau bahasa Indonesianya ukuran panas itu adalah dalam kalor. Terus diterjemahkan jadi baham. Baham itu sebetulnya bahasa Minang atau bahasa mana gitu, saya malah nggak ngerti. Terus saya katakan saya nggak setuju Pak. Kenapa? Ini bahasa scientific. Bahasa sains. Kalau ini kita lokalkan, maka kalau orang seluruh dunia itu membuat bahasanya sendiri-sendiri, ya kita tidak ada komunikasi antar bangsa. Nah ini, jadi nggak boleh. Tetapi kalau kita misalnya tadi kita memberikan ini loh, ini bahasa Jawa, paribasan Jawa itu seperti ini, maka digunakan dalam bahasa Indonesia dengan menyebutkan aslinya, boleh. Tadi itu tusuk gunting apa deh? Atu loro itu nggak ada. Tapi ternyata itu ungkapan seperti ini bagus sekali. Ungkapan ini bagus sekali. Iya Pak Suarso, ini Skintaya minta diselingi. Didit, coba diselingin lagunya Didi Kempot untuk berikutnya sebagai selingan. Ini ada untuk. Terima kasih. Ya. Swara angin sing ridu ati ngelingake sliramu sing tak tresnani, pengen nangis ngetokke aluh neng pipi, swara weruh senajan mung ana ngimpi ngalem neng dadaku, tambah nono rasa kangen ning atiku, ngalem neng aku, ben radem kesiram utaning dalu, banyu langit sing ana dhuwur kayangan, watu gedhe kalingan mendunge udan, telesono watine wong sing kasmaran, setya janji seprene tansah kelingan, ademe gunung Merapi Porba, melu krungu suaramu ngomong ke apa, ademe gunung Merapi Porba, sing neng Langran Wonosari Yogyakarta.
garing ngekep janji ora lames gedene nggonku nresnani nganti kapan aku ora bisa lali anteme gunung Merapi Porbang melu krungu suaramu ngomong ke apa anteme gunung Merapi Porbang sing neng Langran Wonosari Yogyakarta janjine lungane ra nganti suwe-suwe pamit esuk lungane ra nganti sore janjine lunga ra nganti semene suwene nganti kapan tak anteni sak tekane. Terima kasih. Aduh, ini kelihatan saya sudah murid saya Pak Margono ini juga datang menyaksikan ini. Pak Warso, ini bagus sekali ya. Jadi kita selingin ya. Ternyata kan kita itu mau promosikan bahasa Jawa, sastra Jawa. Itu kan ada satu negara lainnya yang namanya Suriname. Iya. Iya. Nah, Suriname itu kan bahasa Jawa, Pak. Iyalah. Dulu Belanda, menjajah Indonesia, membawa tenaga Jawa ke sana Suriname. Iya, tapi kan dimulai dari Delhi ya dulu ya. Yang dibawa itu kan yang di Delhi. Bukan orang Jawa. Ada. Iya, tapi kan orang Jawa yang di Delhi, bukan begitu? Bukan, menurut sejarah itu kebanyakan orang Jawa. Ini dipekerjakan di Suriname, akhirnya menjadi penduduk di sana. Dan akhirnya mengembangkan budaya Jawa di sana. Jika bahasanya bahasa Jawa, ya Jawa yang kulit. Iya. Nah ini nanti ya podcast ini nanti tentang terang ini diikuti oleh saudara-saudara kita yang ada di Suriname. Nah, Suriname bagi saya ya kalau mau saya terbang ke sana itu nggak apa-apa. Saya karena orang Amerika Serikat ya. Saya ya, akan mudah sekali ke Suriname itu akan mudah sekali. Tapi nanti insya Allah setelah pandemik ini ya. Setelah pandemik ini. Iya. Sebetulnya saya sendiri juga mau ke Kutub Utara dan Kutub Selatan ya. Kayaknya ini istri saya itu saya minta menemani saya. Kadang-kadang kan kayak keinginan itu roto edan jadi ini bang. Ini kalau mau ke Kutub ini mau edan apa ya? Iya terus jawabannya. Kok repot tuh? Nanti tak kademen enggak. Kenapa? Kita kan pakaiannya pakaian kutub gitu. Kita ini memakai jaket, kita itu pakai apa? Kita itu ada di hotel gitu loh. Kita itu ada di hotel. Kalau saya keluar saya pakai mobil. Mobilnya ada pemanasnya. Jadi tidak ada halangan. Jadi kalau memang itu yang nanti rencana saya ini apa? Rencana saya itu itu dalam istilah Jawa itu paramane. Iya. Itu milangkori gitulah. Iya. Pak Margono. Halo Pak Margono. Bisa di-unmute ini. Iya ya sudah. Kalau bisa ya nggak apa-apa. Ini nanti ya podcast seperti ini akan terang diterjemahkan juga ya ke bahasa Inggris otomatis ya. Otomatis. Bahwa kita itu YouTube kita itu sudah cukup besar. Kalau mau dilihat dari angka ini nanti Pak Warso, setiap podcast ini akan kita bagi menjadi 3, gitu loh. Jadi ada 1-3 itu bagian 1, terus ada 2-3 itu bagian 2, terus 3 itu bagian yang terakhir, bagian yang ketiga. Jadi ini enak kita potong-potong. Kenapa?
Kadang-kadang orang-orang itu ingin pendek-pendek aja. Selain itu Pak Suwarso ya, ini kan menggunakan HP dengan streaming ini ya, YouTube ini kan streaming ya. Iya. Ini untuk beberapa saudara kita ini berat bayar pulsa nih gitu. Pulsanya betul, datanya itu berat. Makanya ini tim Yati Podcast ini itu dibuat juga yang tidak video, yaitu yang berbentuk Spotify dan Spotify, terus satunya lagi adalah Anchor. Ada dua aplikasi itu ya enak, nggak perlu melihat lagi. Kita ambil jalan-jalan itu didengarkan, sekali download Pak, sudah nggak perlu lagi. Itu bisa didengarkan untuk anak cucu. Iya. Bisa dibagikan gratis. Gitu. Jadi ini memang suatu yang luar biasa ya. Ini kita terbantu dengan teknologi Pak Suwarso. Karena itu ya kita sebagai orang yang sudah sepuh, tapi kami Pak Suwarso, saya ini mau mendengarkan kawula muda. Jadi anak-anak muda, kaum milenial. Ini anak-anak muda itu gimana sih sarannya untuk kita ini? Podcastnya gimana? Ya sebetulnya kita itu mau membuat sini sana, tapi kadang-kadang dengan keterbatasan waktu. Keterbatasan waktu dengan tenaga. Kenapa? Biasanya nih podcast saja kok cuma sebentar. Gimana kalau lebih? Gimana kalau ada serial kedua, ketiga, keempat? Maksudnya kalau hari Sabtu itu kan dulu saya mau merancang 2 kali. Ternyata fisik saya nggak mampu juga. Ternyata untuk melaksanakan podcast itu Pak Warso, saya itu harus mengerahkan tenaga di Surabaya. Ponakan saya di Surabaya itu, jadi pagi-pagi itu sore tadi itu Pak, ponakan saya yang namanya Didin itu sudah menyiapkan ini buat PowerPoint-nya, ini buat ini buat videonya, ini apa? Ya nanti kamu klik supaya bisa di-share, semua bisa melihat, supaya semua bisa mendengarkan. Jadi ada Didi Kempot menyanyi tadi, ya itu ya bantuan dari Surabaya, itu ponakan saya itu yang ya dari saya sendiri cuma memberi link ini loh, mau saya ini liriknya ini, ya sudah. Jadi kita nanti lirik lagu-lagu Didi Kempot itu sebetulnya akan kami upload juga gitu. Ini loh Pak Warso, ini sebetulnya ini luar biasa hari ini, tidak sengaja saja kita kan sudah 90 menit. 90 menit. Kalau Pak Warso mau memberikan 1-2 kalimat ya sebelum ini, nanti itu ada satu video lagi. Satu video itu adalah pendek sekali, tidak selama Didi Kempot. Itu juga ungkapan bahasa Jawa. Yang saya mungkin itu kiriman Pak Suwarso juga, mungkin kiriman saudara-saudara yang lain juga, saya juga lupa gitu ya. Tapi saya buat sendiri, dari itu saya rekam sendiri. Jadi saya setel lagi, saya rekam sendiri, saya kirimkan. Dan ini nanti akan di setel. Jadi itu adalah yang akan. Ada 1-2 kalimat Pak Warso untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini. Oh ya. Pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ya, saya terima kasih bahwa budaya Jawa dapat dikembangkan ke seluruh dunia. Sebab kalau tidak ada yang menyampaikan seperti Pak Rahman, mungkin bahasa kita akan punah. Karena anak-anak muda sekarang sudah tidak memahami bahasa Jawa. Punya bahasa barat sedikit saja tiap hari gunakan, tapi bahasa Sunda tidak tahu. Ya semoga saja nanti bahasa Jawa dapat dikenal oleh bangsa-bangsa di dunia, sehingga kita merasa bangga bahwa bahasa kita itu diakui oleh bangsa di dunia. Bahkan dulu tuh Elizabeth itu belajar bahasa Jawa di Jawa itu 17 tahun. Orang Amerika itu. Iya.
sehingga dia dapat bahasa Jawanya bagus, promo Inggrisnya juga bagus, dapat apuk gamelan, dapat menjadi waranggono juga. Juga orang Jepang, Nimika itu sekarang mah domisili di Tawangmangu, Karanganyar itu. Jadi semoga dengan penambahan seperti Pak Rahman ini, bahasa kita dapat dikenal oleh bangsa-bangsa di dunia. Iya. Ya, sebagai penutup kata dari saya dalam bahasa Jawa, Aperanto yen wonten lepat kawula nyuwun samudra gunging pangat somo. Rahayu ingkang samya pinanggih widodo nirging sambi kala. Iya. Didin, coba video terakhir pendek tadi Din di-upload. Iya, ini pendek ini tapi bagus sekali ini. Nempuh dalane urip iku angel-angel kepenak. Krasa angel lan sengsara nalikane awakmu mikir adoh laku. Rasakno kesel lungrai awak lan netesing keringet. Ananging menawa awakmu ngrasakno segering banyu belik, ngrungokake oceng manuk kang buron ing wit-witan, deleng godhong-godhongan kang ijo royo-royo, mirengake kumriciking banyu mili kang tersepati, lan deleng sakabehing kahanan cipta karyaning Gusti ingkang murbing dumadi. Mongko lelakuning uripmu dadi swarga kang kebak kaendahan lan kamulyaning ngagesang. Urip tansah sabar, syukur prasaja lan narima. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak semua, bagi yang mendengarkan atau mengikuti podcast ini. Ya, semoga apa-apa yang kami sampaikan ada gunanya, menambah wawasan. Kami akan memperbaiki di sana sini. Ya, kalau sekarang ini baru istilahnya hal yang kecil daripada bahasa Jawa. Nanti akan dalam sisi-sisi yang lain, ini pakar kita Bapak Dr. Andes Suwarso, Master of Education. Beliau ini dari tamatan dari University of Houston tahun 1988 ya, bersama saya. Cuma saya ngambil Physics Education atau Science Education, Pak Suwarso Social Science Education. Insya Allah akan pada podcast-podcast berikutnya kita akan tayangkan yang lebih kreatif. Lebih saya sambil menunggu masukan dari sana sini, kira-kira yang lebih baik itu bagaimana, karena kita ini kan orang tua ya, orang tua itu kadang-kadang berpikirnya itu gaya orang tua, padahal lupa yang muda-muda itu maunya itu lagu-lagu yang ini nembangnya kan gaya gitu. Bisa nggak tembang-tembang lama itu di inovasi sedikit, sehingga kalau perlu dikeroncongkan. Ini dulu tembang ini tuh dilanturkan dengan gamelan, tapi sekarang kita coba dengan dikeroncongkan, didangdutkan, apalagi diregekan. Nah, kalau Amerika itu, terus ada lagi dikantrekan, itu bisa. Jadi kalau dulu kita ini ada punya saudara kita yang namanya saudara kita sekarang ada di New Zealand, Bapak Tantowi, ya itu ada salah contoh warga negara Republik Indonesia yang pandai menyanyikan lagu-lagu dalam country padahal ya country itu asalnya countrynya cowboy itu loh Pak, cowboy gitu, tapi kan cuma lagu backgroundnya, tapi sebetulnya lagu-lagu kita, lagu-lagu Jawa itu bisa dikantrikan juga. Dan inilah kalau kita menemukan ada musisi-musisi Indonesia yang bisa menginovasikan tembang-tembang Jawa, syair-syair Jawa, budaya-budaya Jawa yang lain, termasuk gamelan itu. Gamelan itu kalau mau dimodernkan itu bisa. Jadi kan sekarang ini banyak sekali yang band, tapi juga ada kendangnya.
gitu loh, kendangnya gitu. Iya. Saya kira untuk pertemuan sekarang ini saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya Bapak Dr. Andes Suarso, Master of Education yang telah berkenan, mohon untuk menyiapkan waktu-waktu berikutnya. Ya mungkin tidak tiap minggu, mungkin 1 bulan sekali itu sudah bagus. Nah, ya nanti beritahu saja ingin mengadakan apa Pak Rahman gitu. Iya, kalau nanti siapnya 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali nggak apa-apa. Jadi ini bukan memaksa-maksa. Diberitahu sehingga saya dapat merencanakan. Iya, terima kasih saudara-saudara semua. Selamat malam di Indonesia, selamat pagi di Amerika. Ya, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.